Oke, selanjutnya kita akan membuat contoh CSS dengan 3 metode penulisan yang berbeda, yaitu ada external CSS, ada internal CSS, dan ada inline CSS. Yang pertama ini kita buat contoh yang external CSS lebih dahulu ya. Caranya ini kita buat satu buah file baru, file, pilih new file. Nah, di sini untuk plain text-nya ini kita ubah menjadi CSS. Nah, di sini kita ketikkan ya. Misalnya kita berikan selektor P color red ini ya. Terus kita juga membuat ya, sebuah selektor ID misalnya. Tentu saja kita gunakan simbol pagar yang hijau. Color green. Oke, terus kita simpan ini dengan nama misalnya style.css ya. Kita klik tombol save. Terus sesudah kita buat seperti ini, nah, kita buat untuk kode HTML-nya. Kita klik file, pilih new file. Oke, pada file HTML ini kita sama seperti biasa ya, tentukan dulu HTML. Terus ini kita buat doc type-nya HTML. Kita awali dengan tag HTML. Terus di dalam HTML ini sama seperti biasa ada head sama body. Dalam head ini kita buat untuk title-nya judul external CSS. Terus di dalam body ini kita buat ya. Ini kita gunakan tag P. Terus di sini ini contoh eksternal CSS. Seperti ini coba ya. Terus kita simpan. Simpan dengan nama external CSS. Apakah dengan seperti ini udah bisa? Efek dari CSS tadi bisa kita gunakan di sini ya. Kalau kita lihat dari style CSS itu selektor P harusnya berwarna merah. Nah, di sini apakah tulisan ini bisa berwarna merah atau enggak? Kita coba dulu. Kita coba jalankan. Klik 2 kali. Nah, oh ternyata di sini masih berwarna hitam ya, tidak berwarna merah. Coba kita cek sekali lagi apa yang salah. Oke, di sini untuk eksternal CSS itu kita harus manggil dulu ya, manggil file CSS yang pemanggilannya bisa kita letakkan pada tag head, pada kode HTML. Cara manggilnya kita gunakan link rel style sheet ref. Nah, di sini nama file CSS-nya ya. Seperti ini. Kita simpan sekali lagi. Kita jalankan, hasilnya dia akan menjadi berwarna merah. Ini contoh penggunaan dari eksternal CSS. Nah, ya. Jadi ada pemanggilan seperti ini, ya, dengan link rel seperti ini saja, dengan drive-nya dia style CSS itu bisa memberikan efek. Ya, kelebihannya ini kalau kita seandainya punya file lebih dari satu ya, satu HTML menginginkan style yang sama. Nah, saya contohkan, kita buat file baru. Nah, ini kita buat contoh yang kedua. Nah, oke, di sini kita simpan, kita kasih nama external CSS kedua. Nah, di sini kita buat, nah, ada lagi tadi kita gunakan ya,
H1 misalnya, ID sama dengan ID-nya tadi adalah hijau. Nah, di sini ini contoh lain eksternal CSS. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Loh, kok nggak bisa? Oh, coba kita lihat yang kita jalankan ini adalah file yang pertama. Kita jalankan file yang kedua. Nah, pada file yang kedua, kita lihat. Nah, di sini dia sama-sama bisa berwarna merah ya untuk yang pertama. Yang kedua bisa berwarna hijau. Nah, ini berarti dengan menggunakan eksternal CSS, ya, cukup dengan satu file kode CSS bisa kita gunakan untuk berbagai halaman atau berbagai file HTML. Jadi ini cukup menghemat ya. Kalau stylenya itu sama, tapi kalau stylenya berbeda nanti kita sesuaikan saja gitu ya. Tadi dia kok bisa berwarna hijau. Nah, ini contoh lain eksternal CSS. Karena efek kita H1 berikan ID hijau. ID hijau ini merupakan pemanggilan dari selektor ID yang kita deklarasikan di sini. Nah, kayak ini contoh dari eksternal CSS. Selanjutnya kita akan buat yang internal CSS. Kita buat file baru, new file. Ya. Untuk mempercepat ini saya copy aja ya. Nah, di sini saya ganti dengan internal CSS. Untuk internal CSS itu kita gunakan tag style ya. Dengan tag style. Nah, di sini kita deklarasikan misalnya P font family Courier. Nah, ini. Terus di sini kita buat ada P ya. Ini contoh internal CSS. Ini jangan P, coba ini B aja. B coba kita simpan dengan nama internal CSS. Ketika kita jalankan, nah, dia akan seperti ini. Nah, dia nanti akan berubah untuk fontnya menjadi Courier. Nah, ini contoh internal CSS ya. Dan efek dari font family Courier ini hanya pada file internal CSS. Ya, efek ini tidak bisa kita gunakan di eksternal CSS. Misalnya ya ini tadi kita coba ini ya, yang eksternal CSS kita ubah jadi B. Kita lihat hasilnya. Nah, dia nggak akan bisa berefek. Ya, fontnya akan tetap dia. Nah, kalau di sini ini yang eksternal. Nah, di eksternal dia tidak ada deklarasian B. Dan untuk yang internal dia hanya bisa untuk style pada satu file saja. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Ini contoh internal ya. Terus setelah internal yang ketiga adalah inline CSS. Contohnya kita buat file baru. Ini kita copy saja. Kita kasih inline CSS. Oke, ini kita hapus. Untuk inline, ya, efeknya itu lebih kecil lagi. Kalau eksternal tadi kan bisa untuk beberapa file. Internal hanya untuk satu file. Kalau inline dia hanya untuk satu tag saja. Ya, ruang lingkupnya lebih kecil. Oke, di sini ya, caranya pada tag tersebut kita kasih style. Ya, kasih style. Misalnya ini kita kasih color blue. Nah, seperti ini. Ketika kita jalankan, ya, simpan dulu dengan nama inline CSS. Nah, kita simpan. Kita lihat hasilnya adalah nah, seperti ini. Dia akan berwarna biru. Nah, ini adalah contoh dari inline CSS. Ya, jadi ada 3 macam ya. Eksternal itu dia satu untuk semua. Satu file kode CSS bisa kita gunakan untuk berbagai kode HTML. Ya, jadi filenya banyak, bisa cukup satu saja ya CSS-nya. Terus ada internal. Kalau internal itu kodenya hanya untuk pada satu file HTML saja. Nah, kalau inline ini lebih kecil ruang lingkupnya.
dia efeknya hanya untuk pada tag HTML tertentu saja. Oke ya. Oke, sudah jelas ya untuk penjelasan dari CSS ya. CSS versi yang ketiga udah kita bahas tentang teorinya dan udah kita bahas juga tentang contoh-contohnya, praktiknya bagaimana ya. Selanjutnya kalian bisa memperbanyak lagi untuk latihannya ya, biar lebih paham dan lebih mahir tentang pengkodean CSS. Oke, akhir kata terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.